Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hai sahabat Bawaslu, jumpa lagi bersama kami di acara Ngopi Pahit, Ngobrol Pemilu Paling Hits bersama Bawaslu Kota Tegal. Perkenalkan, saya Zahra Diva Nurgani yang akan memandu jalannya podcast pada kali ini. Tetapi kita saat ini tidak hanya sendiri, ada Mas Dedi Dermawan Armadi yang nantinya akan menjadi narasumber kita. Halo Mas Dedi, apa kabar? Halo Kak Zahra, kabar baik. Kak Zahra gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Sehat ya? Iya, mungkin bisa disapa sahabat Bawaslu yang sedang menonton Mas. Oke, halo sahabat Bawaslu Kota Tegal yang saat ini berkesempatan untuk menyaksikan saya dan Kak Zahra di podcast Ngopi Pahit, Ngobrol Pemilu Paling Ngehits pada episode kali ini. Iya. Nah, jadi sahabat, kegiatan Ngopi Pahit pada episode kali ini yang bertemakan divisi humas itu ngapain aja sih? Pastinya sahabat Bawaslu ingin tahu kan apa saja yang nantinya akan kita obrolin pada podcast kali ini. Nah, nantinya akan dijelaskan lebih detail oleh Mas Dedi Dermawan Armadi selaku narasumber dan juga staf humas Bawaslu Kota Tegal. Nah, sebelumnya jangan lupa sahabat Bawaslu untuk subscribe akun YouTube Bawaslu Kota Tegal dan juga memberikan komen dan juga like ya. Nah, kita kembali ke narasumber kita yaitu Mas Dedi Dermawan Armadi selaku narasumber dan juga staf humas Bawaslu Kota Tegal. Nah, pada episode kali ini itu kan membahas terkait divisi humas Bawaslu itu ngapain aja sih? Pertanyaan pertama saya ini Mas, sebenarnya apa sih Mas tugas utama Bawaslu itu? Oke. Kak Zahra, terima kasih untuk pertanyaan pembuka podcast kali ini ya, mengenai divisi humas kurang lebih ngapain aja sih? Betul. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi divisi humas di Bawaslu Kota Tegal pada khususnya, masyarakat umum kurang lebih mengetahui Bawaslu itu baru hadir kalau ada pemilu, pemilihan dan sebagainya. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang adalah undang-undang yang mengatur tentang pemilu, Bawaslu kurang lebih tugasnya adalah mengawasi setiap tahapan, entah itu pemilu, kemudian ada undang-undang lagi yang mengatur tentang Bawaslu mengawasi semua tahapan-tahapan di pemilihan atau pilkada, seperti itu Kak Zahra. Kemudian melalui undang-undang ini nanti diturunkan lagi mengenai tugas dan kinerja Bawaslu, salah satunya adalah divisi humas yang dalam hal ini berada di divisi HP2H, yang ada di Bawaslu Kota Tegal, Kak Zahra. Seperti itu. Ya, jadi Bawaslu ini tuh nggak hanya saat tahapan aja ya Mas ya, tapi dari awal sampai akhir itu selalu ada andil gitu dalam pemilu. Iya, betul sekali Kak Zahra. Jadi Bawaslu itu merupakan salah satu instansi pemerintahan Kak Zahra yang memang dikhususkan termasuk dalam penyelenggara pemilu bersama dengan KPU dan DKPP, Kak Zahra. Oke. Lalu untuk divisi humas Bawaslu sendiri ini tugasnya apa aja sih Mas? Oke, seperti yang saya informasikan di awal tadi Kak Zahra, jadi divisi humas ini dia berada di bawah naungan namanya divisi hukum, kemudian partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat, atau biasanya kita singkat dengan HP2H. Nah, mungkin kalau sahabat Bawaslu sudah pernah lihat podcast kita di Ngopi Pahit, ada tuh koordinator divisi HP2H, namanya Ibu Nur Alia Saparida. Nah, beliau adalah koordinator divisi untuk HP2H yang kebetulan juga atasan saya di bagian divisi humas, seperti itu. Nah, apa saja sih tugas divisi humas Kak Zahra?
Mungkin kalau teman-teman lihat, sahabat-sahabat Bawaslu lihat, tugasnya divisi humas itu cetek sekali, tinggal ke sana ke sini, tinggal ngambil foto, cek Take video. sana, cek sini, take video, dokumentasi sana, dokumentasi sini, ngikutin, ngekorin pimpinan dan sebagainya. Tapi sebenarnya Kak Zahra, divisi humas menurut saya ya, divisi humas itu jantung komunikasinya suatu instansi atau lembaga, terutama di instansi Bawaslu, khususnya di Bawaslu Kota Tegal. Nah, kenapa demikian? Pertama, humas itu sekarang diatur, tidak hanya diatur di Undang-Undang Nomor 7 2017 tadi, di Undang-Undang Kepemiluan, tapi juga diturunkan ke Peraturan Bawaslu. Dalam hal ini per Bawaslu Nomor 14 Tahun 2024 mengenai tata kelola pelaksanaan yang namanya kehumasan di instansi Bawaslu. Kemudian secara umum mengenai kehumasan ini diatur juga Kak Zahra. Diatur oleh apa? Diatur oleh Peraturan Menteri Permenpan RB. Kurang lebih kalau tidak salah Permenpan RB nomor 30 tahun 2011 mengenai tata kelola kehumasan di sebuah instansi pemerintahan. Jadi cukup jelas, ada payung hukumnya, ada dasar hukumnya. Sehingga menurut saya divisi humas merupakan salah satu pilar yang bisa menjadi yang namanya, kalau saya umpamakan sih, antara informasi kemudian instansi. Divisi humas ini merupakan suatu jembatan yang menghubungkan antara di satu sisi adalah Bawaslu, kabupaten, kota dan sebagainya. Di sisi lain adalah teman-teman masyarakat, sahabat Bawaslu maupun sahabat Bawaslu Kota Tegal. Jembatan ini menghubungkan apa? Menghubungkan informasi yang disadur yang dibuat oleh divisi humas. Apa saja sih menurut Perbawaslu nomor 14 tahun 2024 tadi? Informasi-informasi yang dikeluarkan dari divisi humas seperti publikasi, kemudian dokumentasi kegiatan, terutama kegiatan pengawasan di Bawaslu, kemudian membina hubungan dengan pihak eksternal, dalam hal ini misalnya media lokal dan sebagainya, termasuk stakeholder. Dan yang terakhir yang paling penting adalah menjadi citra terhadap citra lembaga Bawaslu itu sendiri. Jadi menjaga harkat dan martabat wajah instansi yang dilihat langsung oleh masyarakat itu muaranya adalah dari divisi humas Kak Zahra. Oke. Nah, sahabat, lengkap sekali ya penjelasan dari Mas Dedi ini. Kalau tadi saya perhatikan, Mas Dedi kan ada berbicara kalau misalnya humas itu sebagai ibaratnya jantung sebuah instansi. Nah, apa sih Mas bedanya humas Bawaslu dengan humas instansi yang lainnya? Oke, Kak Zahra, secara garis besar, semua divisi humas di instansi pemerintahan itu memiliki tugas dan kerangka kerja yang sama. Tapi menurut saya khusus di tempat kita, di Bawaslu Kota Tegal, yang tugas utamanya tadi, yang saya bahas di awal adalah melakukan pengawasan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan kepemiluan dan sebagainya. Tugas utamanya adalah, selain publikasi dokumentasi lainnya, adalah mengemban tugas dengan misi sebagai membawa informasi yang sifatnya memberikan edukasi kepada masyarakat. Terutama saat ini teman-teman pemilih pemula, anak-anak muda, sehingga saat pesta demokrasi berlangsung atau saat pesta demokrasi akan dilaksanakan, teman-teman sahabat Bawaslu itu tidak hanya sebagai penonton, tapi terlibat aktif menjadi penggerak langsung kegiatan demokrasi itu dengan eksposur-eksposur yang telah kita sampaikan, telah kita berikan kepada teman-teman, terutama pemilih pemula, sehingga mudah-mudahan lebih meminimalisir dan lebih mendekatkan kita dengan cita-cita asas pemilu tadi, luber jurdil, seperti itu Kak Zahra. Nah, berarti bedanya kalau misalnya humas instansi lain dan juga Bawaslu ini, kalau misalnya Bawaslu itu nggak hanya terkait dokumentasi aja ya Mas, tapi juga memberikan edukasi-edukasi dan juga ilmu terkait kepemiluan seperti itu. Nah, lalu kenapa sih Mas pemilih pemula itu harus tahu soal humas Bawaslu? Oke, mungkin kayak gini ya Kak Zahra. Ya. Selain harus tahu humas Bawaslu, paling tidak teman-teman sahabat Bawaslu pemilih pemula yang masuk ke dalam kategori pemilih pemula, paling tidak bisa terkena exposure informasi-informasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Dalam hal ini misalnya khususnya di Bawaslu Kota Tegal, di mana informasi untuk menjadi
kalau kita bilangnya menjadi pemilih pemula yang cerdas, itu pintu gerbangnya adalah dari divisi humas. Kenapa? Karena setiap informasi, contohnya adalah bagaimana sih cara mencoblos yang baik dan benar, kemudian bagaimana sih membedakan ketika tahapan kampanye, bagaimana sih membedakan kampanye yang benar, kemudian atau membedakan dengan kampanye black campaign atau kampanye yang tidak sesuai. Apa sih bedanya pelanggaran, bagaimana cara melapor pelanggaran jika terjadi ke depannya, dan yang paling utama adalah menanamkan pengertian kepada masyarakat, kemudian kepada teman-teman pemilih pemula bahwa suara-suara yang dimiliki oleh mereka ini sangatlah penting untuk kemajuan demokrasi kita ketika pesta demokrasi ini dilaksanakan nantinya. Seperti itu, Kak Zahra. Ya, nah melanjuti dari jawaban Mas Dedi tadi, gimana sih Mas cara divisi humas itu menyampaikan informasi ke masyarakat? Oke, kalau caranya selama ini kita sudah memiliki berbagai macam stream atau memiliki berbagai macam saluran. Kak Zahra, sahabat Bawaslu bisa mengakses informasi semua tentang kepemiluan, khususnya yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Tegal. Pertama, melalui layanan media sosial, kita tersebar atau kita ada di beberapa platform media sosial, mulai Instagram, kemudian Facebook, kemudian TikTok, kemudian YouTube, kemudian ada Thread, kemudian ada di X juga. Jadi kurang lebih 90% sosial media itu Bawaslu Kota Tegal itu sudah ada, dan teman-teman sahabat Bawaslu bisa menemukan informasi-informasi seputar kepemiluan dari sana. Misalnya kalau bosan baca-baca bisa langsung pantengin YouTube kita tadi, YouTube kita officialnya di Bawaslu Kota Tegal. Teman-teman bisa berinteraksi, bisa share, komen, like, dan sebagainya, semua di channel-channel digital kami. Yang kedua adalah Bawaslu Kota Tegal juga melalui divisi humas menjalin kerjasama tadi melalui media lokal, sehingga harapannya paling tidak semua persebaran informasi ini bisa diakses oleh siapa saja, terutama masyarakat yang berada di sekitar Bawaslu Kota Tegal, yang berada di sekitar Kota Tegal. Utamanya lagi untuk pemilih pemula, untuk pemilih muda, anak-anak muda, kemudian teman-teman disabilitas, kemudian ya masyarakat secara umum bisa mengakses informasi kepemiluan itu. Seperti itu, Kak Zahra. Iya, jadi sebenarnya informasi terkait kepemiluan ini mudah sekali didapatkan ya Mas Dedi ya. Tidak hanya sekarang itu nggak lewat mungkin jurnal atau artikel, tapi lewat sosial media pun bisa kita dapatkan secara mudah seperti itu. Nah, lalu apa tantangan terbesar dari Humas Bawaslu ini sendiri sih Mas? Kalau tantangan terbesar sih banyak ya, Kak Zahra. Namanya humas, tugasnya beragam, kemudian indikator-indikator pengerjaannya itu beragam. Taruhlah contohnya misalnya pengerjaan humas itu biasanya dimulai oleh dokumentasi kegiatan. Kemudian dari dokumentasi kegiatan akan diedit, masuk ke meja editing dan sebagainya. Setelah selesai editing, nanti akan masuk ke meja pimpinan untuk dilakukan pengecekan apakah layak tayang dan sebagainya. Kemudian dari situ akan ditayangkan dan sampailah ke depan layar kaca sahabat Bawaslu sekalian. Tapi menurut saya tantangan yang seperti itu tantangan ya pada umumnya lah di divisi humas. Tantangan terberat menurut saya adalah menyederhanakan suatu informasi yang kelihatan rumit. Misalnya adalah regulasi tentang kepemiluan ataupun informasi-informasi lain. Nah, itu kan informasinya beragam dan disadur dari sumber seperti peraturan perundang-undangan, dari peraturan Bawaslu, sehingga tantangannya adalah bagaimana menyederhanakan informasi ini menjadi sesuatu yang lebih sederhana, kemudian menarik untuk dilihat oleh masyarakat, kemudian membekas di hati masyarakat, membekas di pikiran masyarakat yang melihat, sehingga paling tidak terkoneksi alam bawah sadarnya bahwa oh, informasi kepemiluan itu ternyata seperti ini, dibanding kalau mereka langsung akses ke peraturan yang cukup lumayan banyak ya, Kak Sarah. Peraturan undang-undang saja udah lebih dari 100 pasal dengan beragam informasi di dalamnya. Nah, tantangannya yaitu dari divisi humas menyederhanakan hal-hal rumit seperti itu sehingga bisa diakses oleh masyarakat lebih gampang, lebih sederhana, tapi impact-nya lebih besar.
Seperti itu Kak Zara. Ya, dan juga informasinya itu langsung gitu ya Mas. Maksudnya nggak terpotong ataupun berganti tafsir seperti itu. Iya, betul. Nah, dari tadi kan Mas Dedi itu sudah menjelaskan terkait tugas-tugas Humas yang menjelaskan terkait informasi kepemiluan. Nah, apakah Humas juga terlibat dalam penanganan pelanggaran, Mas? Oke. Perihal penanganan pelanggaran, untuk informasi aja, sahabat Bawaslu Kota Tegal, kalau penanganan pelanggaran sendiri kan kalau di Bawaslu itu dia divisinya berbeda. Ya. Ya. Kemudian divisi Humas juga divisi yang berbeda. Jadi, jika ditanya seperti itu, divisi Humas apakah berperan langsung? Secara langsung sebenarnya tidak, atau secara teknis, divisi Humas tidak berperan secara teknis kepada kerja penanganan pelanggaran. Tapi informasi mengenai penanganan pelanggaran, informasi mengenai apa sih itu penanganan pelanggaran, informasi mengenai bagaimana sih saya kalau mau melapor yang namanya pelanggaran, harus kemana, harus seperti apa, harus hubungin siapa. Nah, itu tugasnya Humas untuk menyampaikan kepada masyarakat. Seperti yang saya kemukakan sebelumnya, bahwa tantangannya adalah meramu membuat materi-materi edukasi, materi publikasi yang tadinya rumit menjadi sederhana, simplifikasi. Sama halnya dalam penanganan pelanggaran, informasi mengenai kerumitan penanganan pelanggaran itu kita kemas sedemikian rupa menjadi lebih ramah di mata masyarakat secara umum. Seperti itu Kak Zara. Nah, selain itu, publikasi-publikasi ini kita sampaikan jika pada masa tahapan akan disampaikan secara real time. Jadi masyarakat, sahabat Bawaslu Kota Tegal bisa langsung memantau apa sih yang terjadi di lapangan, terutama pada saat tahapan-tahapan pemilu itu berlangsung. Seperti itu. Jadi memang tugas dari Humas sendiri itu banyak ya Mas ya ternyata. Banyak. Nah, lalu gimana sih Mas cara masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengawasan? Oke. Untuk berpartisipasi dalam pengawasan, terutama untuk masyarakat, utamanya lagi ketika ada tahapan atau memasuki waktunya tahapan pemilu, masyarakat, sahabat Bawaslu Kota Tegal bisa memantau, bisa langsung melihat seluruh aktivitas, seluruh informasi, seluruh publikasi mengenai pengawasan itu diakses di channel yang tadi saya sebutkan, sudah tersedia secara masif di semua platform. Sahabat bisa lihat di situ atau langsung datang ke kantor langsung juga bisa, di mana kita juga ada layanan khusus untuk aktivitas-aktivitas pengawasan yang sedang berlangsung atau yang sedang dilakukan oleh Bawaslu, Kota Tegal pada masa-masa tahapan pemilu. Seperti itu. Nah, selain daripada itu, untuk memudahkan juga masyarakat, sahabat Bawaslu Kota Tegal untuk tersentuh tanpa harus mengeluarkan effort yang lebih besar, Bawaslu Kota Tegal juga mengelola salah satu stream atau salah satu layanan, yaitu melalui official WhatsApp, di mana sahabat Bawaslu Kota Tegal bisa lebih gampang untuk mengakses informasi-informasi. Kita sudah merilis layanan terbaru namanya Bawira, Bawaslu Virtual Assistant, yang basisnya adalah chatbot untuk menjawab setiap kebutuhan masyarakat ke depannya, terutama tentang informasi-informasi kepemiluan, Kak Sarah, seperti itu. Oke, wah menarik nih sahabat pembahasan tentang Bawira ini. Nah, boleh dijelasin nggak Mas lebih lanjut terkait Bawira ini apa sebenarnya? Oke, jadi Bawira ini sebenarnya kalau kita artikan dalam bahasa Tegal, Bawaslu Virtual Assistant itu adalah asisten digital yang kita peruntukkan, kita sediakan untuk membantu masyarakat secara umum, masyarakat Kota Tegal secara khusus untuk dapat mengakses informasi kepemiluan lebih gampang, lebih cepat, bisa di mana saja, bisa kapan saja, selama ada yang namanya WhatsApp, selama ada yang namanya kuota, seperti itu. Jadi dengan mengakses layanan Bawira ini, masyarakat Kota Tegal, sahabat Bawaslu Kota Tegal bisa dengan gampang mendapatkan informasi kepemiluan, seperti itu. Caranya mungkin akan tayang di layar
sahabat sekalian untuk mengakses Bawira, Bawaslu Virtual Assistant atau asisten digital Bawira, teman-teman bisa langsung masuk ke halamannya di Google Chrome. Pertama masuk ke Google Chrome, kemudian mengetik bit.ly atau ly, kemudian garis miring Bawira, B-nya huruf besar, Bawira, kemudian Bawaslu, B-nya huruf besar, kemudian Kota Tegal, K-nya huruf besar, Kota, kemudian Tegal, huruf T-nya huruf besar, Bawira, Bawaslu Kota Tegal. Nanti secara otomatis ketika diklik enter, teman-teman atau sahabat Bawaslu Kota Tegal akan diarahkan ke dalam halaman WhatsApp chatbot. Dalam hal ini dia akan link ke nomor WhatsApp Bawaslu Kota Tegal di nomor, kalau misalnya tidak memungkinkan untuk diakses melalui Google Chrome, sahabat Bawaslu Kota Tegal bisa langsung akses ke WhatsApp aja. Tinggal menambahkan nomor Bawaslu Kota Tegal di nomor 085 163 543 535. Nah, itu sama aja dengan akses di link tadi. Nanti langsung diarahkan ke layanan yang disediakan oleh Bawira tadi. Di situ ada berbagai macam layanan. Sahabat Bawaslu tinggal mengetik kalimat pertama sesuai kebiasaan sahabat sendiri. Misalnya kalau pertama biasanya seperti apa sih Kak Zara? Ngechat pertama ping atau halo, tes hai, atau gitu. ya halo hai juga bisa. Sesuai kehendak sahabat Bawaslu Kota Tegal bisa menggunakan halo, hai, assalamualaikum, selamat pagi, selamat sore untuk mengawali layanan. Kemudian nanti akan direspon atau dibalas oleh Bawira secara real time. Di situ ada kurang lebih 10 atau 11 layanan. Tinggal dieksplor lagi sahabat Bawaslu butuh layanan seperti apa. Kemudian memasukkan kata kunci dalam hal ini nomor atau angka sesuai layanan yang diperlukan. Nanti secara real time kembali Bawira akan membalas semua informasi yang sahabat Bawaslu Kota Tegal butuhkan, terutama informasi kepemiluan. Jadi sudah sangat lengkap. Teman-teman, sahabat Bawaslu Kota Tegal tidak harus lagi membuka laptop, ngetik, terus cari di website, kemudian cari di Google misalnya, atau AI sekalipun, itu bisa sudah langsung melalui tangan teman-teman, melalui handphone teman-teman semua. Seperti itu, Kak Zahra. Ya, jadi mencari informasi terkait kepemiluan ini ternyata sangat mudah ya, sahabat Bawaslu. Jadi nggak ada alasan untuk sahabat Bawaslu ini nggak tahu nih terkait kepemiluan, informasi-informasi seperti itu. Karena zaman sekarang itu sangat mudah. Kalau nggak ada sosial media atau apa, WhatsApp pun sudah ada ya Mas Dedi ya. Sudah Ya, kami sediakan betul. seperti itu. Bawaslu Kota Tegal sediakan. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas dari saya. Kalau mau ikut kegiatan Bawaslu bisa daftar di mana seperti itu? Oke, untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Bawaslu, kemudian secara khusus Bawaslu Kota Tegal, sahabat Bawaslu Kota Tegal, fardu ain wajib hukumnya mengikuti sosial media Bawaslu Kota Tegal. Kenapa? Karena semua informasi seperti saya katakan di awal tadi, Kak Sarah, muaranya atau pintunya adalah melalui sosial media tersebut. Tapi kalau misalnya sahabat Bawaslu Kota Tegal ada waktu berlebih, kemudian ada kesempatan lebih, bisa langsung datang ke kantor kita di Bawaslu Kota Tegal di Jalan Kolonel Sugiono nomor 152, Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Kalau bahasa Tegalnya patokan di sini apa Kak Sarah? Ancer-ancer. Ancer itu di belakang MPP atau Mall Pelayanan Publik. Sahabat Bawaslu Kota Tegal tinggal masuk ke lorong di sebelah MPP, ke belakang. Di belakang itu nanti ada ada spanduk atau ada papan informasi atau papan nama instansi Bawaslu Kota Tegal. Bangunannya warna biru, berlantai 2, sebelah kiri. Jadi sangat gampang, nggak ada waktu bisa langsung ke sosial media, bisa langsung chat. Kalau ada waktu, sekalian mau silaturahmi, kenalan sama Bapak Ibu yang ada di Bawaslu Kota Tegal, bisa datang langsung, kita terbuka untuk siapapun, terutama untuk kolaborasi, untuk kemajuan demokrasi, untuk kemajuan pemilu ke depannya. Seperti itu Kak Zara. Oke, sahabat Bawaslu, informasi terkait
kehumasan dari Mas Dedi sendiri ini sudah sangat lengkap ya, saya kira. Terima kasih Mas Dedi atas informasi yang diberikan. Sama-sama Kak Sarah, terima kasih juga untuk sahabat Bawaslu Kota Tegal. Mudah-mudahan informasi yang tadi ditanyakan oleh Kak Sarah, kemudian saya sedikit sekelumit saya jelaskan, mudah-mudahan bisa diterima. Ya. Paling tidak bisa mengerti melalui penyampaian publikasi dokumentasi yang dilakukan oleh Divisi Humas, salah satunya melalui podcast ini ya Kak Sarah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya pribadi, untuk Kak Sarah, dan untuk kita semua. Seperti itu Kak Sarah. Ya, oke. Saya Zahra Diva Nurgani beserta tim pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Nah, ayo Mas kita suarakan tagline Bawaslu bersama-sama. 1, 2, 3. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.